فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita telah mengambil 3 sunnah dari sunnah-sunnah dalam salat. Apa saja raihankum? Nah, membaca doa istiftah. Kemudian yang kedua bersedekap, dan yang ketiga mengangkat kedua tangan. Disunahkan mengangkat kedua tangan di dalam salat pada beberapa tempat. Indah ya Ahmad kum. 4 tempat apa saja? Ketika takbiratul ihram, ketika ingin ruku', ketika bangkit dari ruku', ketika bangkit dari tasyahud awal. Ahsan. Sifat yang disunnahkan ketika mengangkat kedua tangan. Indak ya Fakir. Jari-jari diluruskan ke atas. Tidak renggang antar jari satu dengan yang lain, tapi rapat. Diangkat setinggi sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Kemudian bagaimana posisi telapak tangan? Berarti bagaimana itu? Telapak tangan menghadap ke mana? Telapak tangan menghadap ke kiblah. Baik. Dan ketika jari diluruskan, telapak tangan dihadapkan kiblah, ini menunjukkan bahwasanya jari jemari satu sama lain tidak direnggangkan. Walaupun kita juga tidak takalluf untuk betul-betul rapat. Demikian pula menunjukkan tidak menggenggam. Baik. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada sunnah yang keempat. Qauluhu mazada an wahidatin min tasbihir ruku'i was sujud. Di antara sunnah dalam salat adalah bacaan yang lebih dari 1 kali bacaan dalam tasbih ruku' dan sujud. Setelah kita lewati bahwasanya kadar yang wajib pada zikir di saat sujud dan ruku' adalah membaca 1 kali. Maka selebihnya yang lebih dari 1 kali pada tasbih ruku' dan sujud, hukumnya apa? Abdullah Batam? Hukumnya sunnah. Qala wal makna anna min sunanis salatil qauliyah ma zada ala tasbihatin wahidatin fi ruku'i was sujud. Maknanya bahwasanya di antara sunnah-sunnah salat yang sifatnya berupa perkataan adalah kadar lebih dari tasbih sekali. Berarti apa? Tambahan tasbih.
bacaannya lebih dari sekali dalam rukuk dan sujud. Li'anna al-wahidata wajibatun wa ma zada sunnah, dikarenakan satu kali itu hukumnya wajib dan selebihnya hukumnya sunnah. Wa hahuna umur, dan di sini ada beberapa perkara. Awalan minas sunnati an yaqulaha thalatha marrat, termasuk di antara sunnah untuk mengucapkannya 3 kali. Baik. Adapun kalau yang dimaksud mengucapkan 3 kali termasuk sunnah karena itu lebih dari sekali, maka kita katakan na'am. Tapi kalau yang dimaksud berarti untuk seorang hanya menjaga 3 kali saja, dan kalau ada waktu lama dia menunggu imam jika salat sebagai makmum kemudian dia diam, maka ini tidak benar. Qala wa dzalika li riwayatin fi hadits Hudzaifah bin al-Yaman anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu subhana rabbiyal azim wal a'la 3 marrat. Alasan termasuk sunnah mengucapkan 3 kali pada tasbih rukuk dan sujud itu karena satu riwayat dalam hadis Hudzaifah bin al-Yaman bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mengucapkan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la 3 kali. Riwayat ini Anda bisa lihat akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidzi wa sahhahahu. Akan tetapi datang dalam masalah ini penegasan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala sebagaimana dalam kitab As-Salah wa Hukmu Tarikiha. Wa amma hadithu tasbihihi fi ruku'i wa sujudi 3 fala yathbut. Ini antum tambahkan. Baik. Adapun hadis tentang tasbih beliau dalam rukuk dan sujud 3 kali, maka ini tidak sabit. Wal ahaditsus sahihatu bi khilafi, dan hadis-hadis yang sahih menyelisihinya. Dan ini mengakuan semua hadis-hadis yang berupa contoh perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau ketika rukuk dan sujud bertasbih 3 kali. Datang hadis cuman semuanya tidak terbebas dari pembicaraan. Dan kesimpulan mudahnya apa yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim tadi. Hadis yang padanya penetapan Nabi membaca tasbih ketika rukuk dan sujud 3 kali itu apa? Huzaimah, fala yathbut. Dan hadis-hadis yang sahih menyelisihinya. Kalau kita perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukuk dan sujud itu apa? Sebanding dengan berdirinya, menunjukkan lebih dari 3 kali. Makanya Siddiq Hasan Khan menegaskan wa amma taqyidu bi adadin makhsusin falam yarid ma yadullu alaih. Adapun pembatasan untuk jumlah tasbih ketika rukuk dan sujud dengan jumlah khusus tertentu, maka tidak datang yang menunjukkan hal tersebut. Inna hasatu yuqaddiruna lubthahu fi ruku'ihi wa sujudihi taqdira mukhtalifah. Hanyalah dulu para sahabat mengkira-kirakan panjangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam rukuk dan sujud dengan perkiraan yang berbeda-beda. Jadi mereka memperkirakan kayaknya sekitar sekian bacaan. Ini perkiraan saja. Demikian pula ditegaskan oleh Imam Syaukani. La dalila ala taqyidil kamal bi adadin ma'lum. Tidak ada dalil yang membatasi kesempurnaan dengan jumlah tertentu. Bal yanbaghi al-istighfaru min at-tasbihi ala miqdari tatwilis salah. Bahkan yang seyogyanya untuk apa? Untuk seseorang memperbanyak tasbih sesuai dengan kadar panjangnya salat.
min ghairi taqyidin bi'adadin, tanpa ada pembatasan jumlah. Baik. Jadi tidak usah batasi jumlah. Wa amma ijabu sujudi sahwi fi ma zada ala tis'i wa istihbabu an yakuna adadu tasbihi witran la syaf'an fi ma zada ala thalath na'am fa mimma la dalila alaihi. Adapun mengharuskan untuk sujud sahwi kalau lebih dari 9. Kalau lebih dari 9 sujud sahwi. Dan disunahkan untuk jumlah tasbih itu jumlahnya ganjil, tidak genap. Apabila lebih dari 3, maka ini termasuk di antara hal yang tidak ada dalilnya. Jadi bebas. Yang penting apa? Kadar sunnah kalau lebih dari 1. Paham? 1 wajib, selebihnya sunnah. Semakin banyak semakin bagus. Nah, baik. Ini kesimpulan untuk permasalahan yang pertama. Karena memang pembatasan 3 kali ini riwayatnya tidak ada yang terbebas dari perbincangan dari sisi sanad. Makanya perbanyak. Tsaniyan, yang kedua, an yaqula subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Li hadithi Aisyah fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi hadzal du'a. Nah, untuk membaca subhanakallahumma bihamdika Allahumma Allahumma ighfirli. Zahir kalau seorang membaca seperti ini seakan-akan apa? Bacaan ini tambahan dari bacaan subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Kenapa? Karena kadar wajib kan subhana rabbiyal azim kalau rukuk. Kemudian sunnah menambah bacaan ini, dan pemahaman ini kurang tepat. Pemahaman ini kurang tepat. Kenapa? Karena zikir sebagaimana dulu di pembahasan bacaan rukuk dan sujud telah datang zikir-zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain apa? Subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la. Baik. Dan bagaimana mengamalkannya? Yaitu dengan memilih salah satunya. Memilih salah satunya. Berarti subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli. Jika kita membacanya itu minimal apa? Sekali. Kemudian selebihnya sunnah. Apakah digabung dengan subhana rabbiyal a'la ketika sujud? Abdurrahman, saran? Tidak, tapi memilih salah satunya kemudian diulang-ulang. Li hadithi Aisyah fi sahihain anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yukthiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi hadzal du'a. Berdasarkan hadits Aisyah dalam sahihain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memperbanyak untuk membaca zikir ini ketika rukuk maupun sujud. Dan perlu diketahui di antara ulama yang berpendapat untuk menggabungkan zikir-zikir rukuk dan sujud yang ma'ruf, di antara yang berpendapat penggabungannya adalah apa? Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka untuk ta'liq permasalahan yang kedua ditambahkan wa mimman yaqulu bil jam'i baina adhkari ruku'i was sujud al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah. Warajih khilafu, dan yang rajih yang menyelisih pendapat beliau, yaitu dengan mencukupkan satu zikir dari zikir-zikir yang masyru', sebagaimana dirasikan oleh Siddiq Hasan Khan, kemudian juga Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, dan juga
Al-'Allamah Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Berarti sunnahnya adalah mengucapkan yang ini terkadang subhana rabbiyal azim, kemudian di lain kali mengucapkan subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Demikian. Berarti maksud memperpanjang rukuk yaitu dengan mengulang-ulang, bukan dengan mengumpulkan bacaan yang bermacam-macam. Bahkan Siddiq Hasan Khan keras beliau mengatakan, la ara dalilan alal jam'i, aku tidak melihat satu dalil pun yang menunjukkan penggabungan. Waqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yajma'uha fi ruknin wahid, dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggabungkannya dalam satu rukun. Bal yaqulu hadza marratan wa hadza marratan, tapi beliau mengucapkan ini terkadang dan mengucapkan yang itu terkadang. Wal ittiba'u khairun minal ibtida', dan mengikuti apa yang dicontohkan Nabi itu lebih bagus daripada mengada-adakan perkara baru. Nah, dan itu kemudian dibenarkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Salisan, yang ketiga, di antara bacaan adalah an yaqula subbuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Nah, hal ini sebagaimana dalam hadis Aisyah, di hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaquluha fi ruku'ihi wa sujudihi. Naam. Tidak syak dua bacaan ini juga bacaan rukuk dan sujud. Naam, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, dan subbuhun quddusur rabbul malaikati warruh. Nah, akan tapi pengamalannya yaitu dengan memilih salah satunya kemudian diulang-ulang. Adapun untuk sujud, perkaranya setelah seseorang membaca zikir-zikir yang khusus pada sujud, kemudian dia menambahkan doa-doa yang dia inginkan, maka itu juga disunnahkan. Adapun kalau rukuk, maka dia mengulang-ulang zikirnya, mengulang-ulang zikir yang dia baca tersebut. Kemudian yang kelima, qauluhu ma zada ala qaulihi rabbana walakal hamdu ba'dal qiyami minar ruku'i wa ma zada an wahidatin fid du'a'i bil maghfirati baina sajdatain. Berarti ini dua sunnah. Baik, yaitu bacaan yang lebih dari ucapan rabbana walakal hamdu setelah bangkit dari rukuk. Kemudian sunnah berikutnya adalah apa? Bacaan yang lebih dari satu kali dalam doa meminta ampunan ketika duduk di antara dua sujud, yaitu bacaan Rabbighfirli, untuk dia membaca lebih dari satu kali. Nah, berarti fahatani sunnatani qauliyatan, maka ini adalah dua sunnah yang sifatnya berupa ucapan. Wal kalamu 'alaiha fi mas'alatain, dan pembicaraan tentangnya pada dua permasalahan. Al mas'alatul ula ma zada 'ala qauli rabbana walakal hamdu, ucapan lebih dari perkataan rabbana walakal hamdu. Baik, ka qaulihi hamdan katsiran mubarakan fi, seperti ditambahkan setelah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran mubarakan fi. Wa hadza li hadits Rifa'ah, dan ini berdasarkan hadis Rifa'ah, anna rajulan
qalaha wa huwa fi shalah, bahwasanya seorang laki-laki membacanya dalam keadaan dia berada di dalam salat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam manil mutakallim, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan diberi titik dua. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam titik dua, manil mutakallim, siapa yang mengucapkan bacaan tadi? Qala rajul ana, saya wahai Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuhal awal. Aku telah melihat 30 sekian bid'atan wa thalathin, dan bid'ah itu ungkapan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan jumlah yang belum jelas. Pada kadar perkiraan dari berapa sampai berapa untuk bid'ah, Hudzaifah? 3 sampai 9 dinamakan bid'ah, tapi tidak jelas yang mana, apakah 4, 5, 6, 7, 8, tidak tahu. Yang penting jumlah antara 3 sampai 9. Berarti 30 sekian malaikat yabtadirunaha, mereka bercepat-cepat berlomba-lomba untuk menulisnya. Siapa yang pertama kali menulis kalimat tersebut sebagai amalan dari laki-laki itu. Hadits rawahul Bukhari. Kemudian faziyadatu ala qauli rabbana walakal hamdu sunnah, sehingga tambahan dari perkataan rabbana walakal hamdu itu hukumnya sunnah. Contoh yang lain dari bacaan yang lain, kaqauli, seperti perkataan juga mil'us samawati wa mil'us samawati wal ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini bacaan yang paling panjang, Pak. Tayyib. Kalau digandengkan tayyib berarti apa? Allahumma rabbana wa lakal hamdu mil'as samawat, datang dalam bentuk bacaannya mansub ketika digandengkan. Mil as-samawati wa mil al-ardi, sebagiannya diulangi mil'anya, sebagian langsung mil as-samawati wal ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd. Baik. Kemudian tambahan ahla sana'i wal majdi, maka ini dihafal ya. Baik, ini dihafal, besok ditanyakan sudah pada hafal untuk bacaan i'tidal yang paling panjang. Kama fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri qala thumma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala rabbana wa lakal hamdu mil'a al-hadits. Sebagaimana dalam hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya dia mengatakan, kemudian dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat kepala beliau dari rukuk mengatakan rabbana wa lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi, dan seterusnya. Dan bacaan ini hukumnya sunnah. Kadar yang wajib apa tadi? Abdullah mengucapkan rabbana wa lakal hamdu ketika i'tidal. Al-masalatu tsaniyah, permasalahan kedua dari sunnah yang disebutkan tadi, yaitu mazada an wahidatin fid du'a bil maghfirah baina sajdatain, yaitu yang lebih dari satu kali pada doa permintaan ampun ketika duduk di antara dua sujud. Lima rawah Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajdatain rabbighfirli rabbighfirli. Berdasarkan hadis Hudzaifah, dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan antara dua sujud rabbighfirli rabbighfirli. Dan bacaannya sebanyak yang diinginkan.
Wa aidan Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Demikian pula bacaan Naam Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Tayyib. Au rabbi ighfirli warhamni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikan keselamatan kepadaku, berilah hidayah kepadaku, berikan rezeki kepadaku. Atau bacaan ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, berikan rezeki kepadaku dan berikanlah hidayah kepadaku. Dikatakan di sini ya kawan, rawahu Abu Dawud untuk yang awal, kemudian yang kedua akhrajahu Ahmad. Baik, dan tambahan bacaan tadi adalah riwayat pada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan bacaan tersebut dari sisi hukum hadisnya mungkar. Nah, baik. Kenapa? Karena padanya Kamil Ibnul Ala. Kamil Ibnul Ala, kunyahnya Abul Ala At-Tamimi As-Sa'di, memang sebagian mengistiqahkan. Akan tapi kata Ibnu Hibban, kana mimman yuqallibul asanid wa yarfa'ul marasil min haitsu la yadri. Dia ini termasuk di antara orang atau perawi yang suka membolak-balik sanad dan merafakkan riwayat yang mursal dalam keadaan dia tidak tahu. Fa batalal ihtijaju bi akhbari, sehingga batallah berhujjah dengan riwayat-riwayatnya. Naam, dikatakan oleh Nasa'i laisa bil qawi, tidak kuat. Maka berarti apa? Seorang yang dhaif dari sisi riwayat. Naam, dan dia apa? Meriwayatkan hadis apa yang menyelisih riwayat yang lebih kuat dari hadis Hudzaifah. Maka dikatakan oleh Ibnu Adi, ra'aitu, atau kata Ibnu Sa'ad, kata Ibnu Sa'ad, kana qalil al-hadits wa laysa bidzak. Kemudian Ibnu Adi mengatakan, ra'aitu fi ba'di riwayatihi asya' ankartuha wa dzakara hadzal haditsa minha. Kata Ibnu Adi, aku melihat pada sebagian riwayat-riwayatnya perkara-perkara yang aku ingkari. Kemudian beliau menyebutkan di antaranya hadis ini. Maka yang seperti ini akhwan masuk dalam definisi mungkar, yaitu apa? Tafarrudud dhaif, seorang yang riwayatnya dhaif bersendirian. Nah, bersendiriannya seorang perawi yang dhaif, maka riwayatnya dihukumi mungkar. Di antara yang mengisyaratkan tentang mu'alnya hadis ini yaitu Imam Tirmidzi rahimahullah. Nah, berarti tambahan bacaan lebih dari Rabbi ighfirli pada duduk di antara dua sujud, kesimpulannya bagaimana? Indak ya Jabir? Nah, mungkar. Tayyib, berarti kalau mau ungkapan yang lebih apa? Lebih halus lagi apa? Tidak sabit. Karena mungkin antum sampaikan ke masyarakat hadisnya mungkar, masa doa mungkar? Tidak masuk di akal mereka. Ya, ini juga penting kawan. Nah, masa doa kok mungkar? Bacaannya bagus seperti ini dihukumi mungkar, tidak masuk di akal. Padahal istilah mungkar yang kita inginkan adalah mungkar dari sisi ilmu hadis. Ya, mungkar secara istilah, bukan maksudnya maknanya mungkar. Maknanya betul atau salah minta doa-doa permintaan tadi? Maknanya benar, seorang berdoa pada Allah. Tapi riwayatnya dihukumi mungkar karena bersendiriannya seorang yang melemah pada riwayat yang dia tidak mungkin, tidak mampu untuk bersendirian. Nanti kita katakan tambahan lebih dari lafaz Rabbighfirli tidak sabit. Tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kita mencukupkan untuk sunnah dalam duduk di antara dua sujud, yaitu membaca Rabbighfirli lebih dari satu kali. Diulang-ulang. Adapun yang diungkapkan di sini faqullu hadza sunnah, semua ini sunnah, maka kita katakan wa hadza ghairu sahih, ini tidak benar.
bali sunnah an yukarrira nam qaula rabbighfirli. Sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, al-mustahadu 'inda Abi Abdillah an yaqula baina sajadataini rabbighfirli yukarriru dzalika miraran. Nah, kata Ibnu Qudamah, yang sunnah untuk seorang hamba mengucapkan di antara duduk di antara dua sujud rabbighfirli dan dia ulang berkali-kali. Qaulu rabbighfirli marratan wa innamal wajib qaulu rabbighfirli marratan wahidah, dan yang wajib itu adalah mengucapkan rabbighfirli satu kali. Dan ini jelas. Berarti intinya akhwan, duduk di antara dua sujud bacaannya rabbighfirli, yang sunnah diulang-ulang. Nah, adapun bacaan yang lain tambahan dari rabbighfirli, maka kita katakan riwayatnya tidak sabit, tidak sah sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.